Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih bisa membahas tentang materi fisika, yakni materi pertemuan ke-9, di mana pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas materi tentang teori bumi dan atmosfer pada teknik geomatika. Pada materi kali ini ada dua kompetensi yang harus kita capai, yakni kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Adapun kompetensi pengetahuannya yakni memahami teori bumi dan atmosfer pada teknik geomatika. Sedangkan kompetensi keterampilannya yakni mendiskusikan teori bumi dan atmosfer terkait dengan aplikasi pada teknik geomatika. Adapun indikator pengetahuannya ada 3 ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian indikator keterampilannya pun juga ada 3, ya, bisa simak sendiri. Langsung ke materi. Teori pembentukan bumi. Nah, bumi terbentuk itu menurut para ilmuwan bisa diakibatkan oleh beberapa hal ya. Oleh karena itu beberapa ilmuwan membuat teori-teori bagaimana proses terbentuknya bumi tersebut. Yang pertama teori nebula atau teori kabut. Teori kabut dikemukakan oleh Immanuel Kant 1750 dan Pierre de Laplace pada tahun 1796. Karena itulah teori ini sering disebut dengan teori kabut Kant-Laplace. Dalam teori tersebut dikatakan bahwa dalam jagat raya terdapat gas yang berkumpul kemudian menjadi kabut atau nebula, dan dalam gas tersebut terdapat gas yang memiliki gaya tarik menarik membentuk gumpalan kabut yang sangat tebal dan berputar semakin cepat. Perputaran yang sangat cepat itulah yang akhirnya membawa materi kabut bagian khatulistiwa terlempar, memisah dan memadat. Dan bagian yang terlempar inilah yang kemudian menjadi planet-planet dan tata surya. Itu. Kemudian yang nomor 2 teori planetesimal. Teori planetesimal dikemukakan oleh Forbes Ray Moulton bersama rekannya Thomas C.C. Chamberlain. Mereka berpendapat bahwa matahari terdiri dari massa gas bermassa sangat besar. Suatu ketika bintang melintas dengan jarak yang sangat dekat dengan matahari sehingga hampir terjadi tabrakan. Jarak dekat bintang dan matahari dapat mempengaruhi gaya gravitasi yang mengakibatkan sebagian materi terlempar dan meninggalkan permukaan matahari dan permukaan bintang, hingga akhirnya membentuk gumpalan-gumpalan akibat dari penyusupan, lalu terjadi pendinginan dan padat hingga terbentuklah planet-planet yang mengelilingi matahari. Itu pada teori planetesimal. Kemudian teori yang ketiga, yakni teori pasang surut gas. Ya. Teori ini dikemukakan oleh James Jean dan Harold Jewers ya pada tahun 1918. Dalam teori ini mereka menjelaskan terbentuknya matahari karena terdapat suatu bintang besar yang mendekati matahari yang masih berbentuk gas. Dari besarnya massa matahari dan besarnya massa bintang yang melaju membentuk sebuah tonjolan-tonjolan pada matahari yang disebabkan gaya tarik bintang yang melaju. Semakin menjauh bintang melaju dengan matahari, maka tonjolan-tonjolan tersebut terpisah dan membentuk sebuah gumpalan gas yang membeku dan terbentuklah planet-planet baru, termasuk diantaranya adalah planet bumi ini. Nah, kemudian teori yang keempat, teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh R.A. Leviton, seorang ahli astronomi. Ya, menurut pendapatnya, teori ini berasal dari bintang kembar, di mana salah satu bintang meledak sehingga bahan materialnya terlempar. Ya, dari besarnya gaya gravitasi bintang, ya, gravitasi bintang yang tidak meledak membuat material yang terlempar kemudian akan tertarik dan mengelilingi matahari.
Ya, bintang yang tidak meledak disebut dengan matahari, sedangkan pecahannya bintang yang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya. Kemudian teori yang kelima, teori Big Bang. Ini adalah teori yang dipercayai paling masuk akal tentang teori pembentukan bumi. Teori Big Bang mengatakan bahwasanya pada awalnya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Ya, lalu putaran tersebut memungkinkan bagian-bagian kecil dan ringan terlempar keluar serta bagian besarnya berkumpul di pusat dan membentuk cakram raksasa, di mana suatu saat terjadi ledakan dahsyat dari gumpalan besar tersebut dan membentuk galaksi dan nebula-nebula selama kurang lebih 4,6 miliar tahun. Nebula-nebula tersebut membuka dan membentuk galaksi Bima Sakti. Selanjutnya membentuk sistem tata surya. Gumpalan yang terlempar keluar mengalami kondensasi sehingga membentuk gumpalan-gumpalan yang dingin dan memadat. Kemudian gumpalan tersebut membentuk planet-planet termasuk bumi. Selanjutnya lapisan dalam bumi. Yang pertama adalah kerak bumi. Nah, ini kulit bumi atau kerak bumi merupakan kulit bumi bagian luar. Tebal lapisan kerak bumi mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batuan-batuan basah dan masam. Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Lapisan kerak bumi dan bagian bawahnya hingga kedalaman 100 km dinamakan litosfer. Nah, ini. Nah, kemudian selimut atau selubung mantel ya, merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Tebal selimut bumi mencapai 2900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Suhu di bagian bawah selimut bumi mencapai 3000 derajat Celcius. Yang ketiga adalah inti bumi. Ya, inti bumi core terdiri dari material cair dengan penyusun utama logam besi 90%, nikel 8% dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2900 sampai 5200 km. Lapisan ini dibedakan menjadi lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Ya, sangat panas ini. Dan yang B, lapisan inti dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter 2700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Ya, lebih panas lagi berarti ini. Kemudian lapisan luar bumi atau atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet dari benda asing di luar angkasa. Itu definisi dari atmosfer. Nah, berikut adalah lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama adalah troposfer. Lapisan ini berada pada level yang terendah. Campuran gasnya paling ideal untuk menopang kehidupan di bumi. Dalam lapisan ini, kehidupan terlindung dari sengatan radiasi yang dipancarkan oleh benda-benda langit lain. Dibandingkan dengan lapisan atmosfer yang lain, lapisan ini adalah yang paling tipis, kurang lebih 15 km dari permukaan tanah. Ketinggian yang paling rendah adalah bagian yang paling hangat dari troposfer, karena permukaan bumi menyerap radiasi panas dari matahari dan menyalurkannya ke udara. Kemudian stratosfer. Nah, perubahan secara bertahap dari troposfer ke stratosfer dimulai dari ketinggian 11 km. Suhu di lapisan stratosfer yang paling bawah relatif stabil dan sangat dingin, yakni sekitar 70 derajat Fahrenheit atau sekitar -57 derajat Celcius. Pada lapisan ini, angin yang sangat kencang terjadi dengan pola aliran tertentu. Di sini juga tempat terbangnya pesawat. Nah, dari bagian tengah stratosfer ke atas, pola suhunya berubah menjadi semakin
bertambah semakin naik. Karena bertambahnya lapisan dengan konsentrasi ozon yang bertambah, ya, lapisan ozon ini menyerap radiasi sinar ultra ungu. Lapisan yang ketiga yakni mesosfer, kurang lebih 25 mil atau 40 km di atas permukaan bumi terdapat lapisan transisi menuju lapisan mesosfer. Pada lapisan ini suhu kembali turun ketika ketinggian bertambah sampai menjadi sekitar 143 derajat Celcius. Di dekat bagian atas dari lapisan ini, yakni kurang lebih 81 km di atas permukaan bumi. Suhu terendah ini memungkinkan terjadi awan noctilucent yang terbentuk dari kristal es. Daerah transisi antara lapisan mesosfer dan termosfer disebut mesopause dengan suhu terendah 110 derajat Celcius. Kemudian termosfer, dinamai termosfer karena terjadi kenaikan temperatur yang cukup tinggi pada lapisan ini, yakni sekitar 1982 derajat Celcius. Perubahan ini terjadi karena serapan radiasi sinar ultra ungu. Radiasi ini menyebabkan reaksi kimia sehingga membentuk lapisan bermuatan listrik yang dikenal dengan nama ionosfer yang dapat memantulkan gelombang radio. Oleh karena itu, sebelum munculnya era satelit, lapisan ini berguna untuk membantu memancarkan gelombang radio jarak jauh. Molekul oksigen akan terpecah menjadi oksigen atomik di sini. Proses pemecahan molekul oksigen dan gas atmosfer lainnya akan menghasilkan panas yang akan menyebabkan meningkatnya suhu pada lapisan ini. Suhu pada lapisan ini akan meningkat dengan meningkatnya ketinggian. Nah, ini lapisan yang kelima, yakni eksosfer, merupakan lapisan atmosfer yang paling tinggi. Pada lapisan ini kandungan gas atmosfer sangat rendah. Batas antara eksosfer yang pada dasarnya juga adalah batas atmosfer dengan angkasa luar tidak jelas. Daerah yang masih termasuk eksosfer adalah daerah yang masih dapat dipengaruhi daya gravitasi bumi. Garis imajiner yang membatasi antara eksosfer dengan luar angkasa disebut magnetopause. Adanya refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteoritik. Cahaya matahari yang dipantulkan tersebut juga disebut sebagai cahaya zodiakal. Baik, itu materi pada pertemuan kali ini. Ya, sekian. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.